Bumi takkan pernah lupa pada dahi para ahli sujud. Pipi tak lupa pada air mata pentaubat. Malam tak lupa pada zikir ahli ibadah. Hari ini kita bicara tentang jika malam ini Lailatul Qadar. Teman-teman, nanti malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Malam ke-21. Banyak para ulama menyebutkan tentang kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu kapan. Paling banyak berpendapat tanggal 21, 23 dan 27 Ramadan. Memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab keutamaan pahala di malam-malam Ramadan semuanya itu sangat besar. Jika Allah telah tetapkan malam Lailatul Qadar dengan satu ketetapan yang tidak berganti-ganti, maka dikhawatirkan kita tidak semangat beramal di malam-malam Ramadan kecuali pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi Allah merahasiakan ini bukan karena hadiah dari Allah terbatas. Allah Maha Kaya. Rahmatnya, pemberiannya, kasih sayangnya itu tidak terbatas. Tapi Allah semata-mata merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi supaya setiap malam kita giat melakukannya. Teman-teman, ada pertanyaan terkait Lailatul Qadar. Kalau saya nggak kuat ibadah semalaman, gimana caranya tetap dapat Lailatul Qadar? Wah, menarik sekali. Saudara, memang kemampuan seseorang dalam beramal itu terbatas. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir itu memang menghidupkan malamnya. Jadi Nabi berarti hanya istirahat sedikit sekali atau di siang harinya Nabi istirahat. Karena Nabi tidak ingin tertinggal kesempatan yang baik, kesempatan emas dapat pahala lebih daripada 1000 bulan itu. Maka pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk menghidupkan semangat, motivasi beribadah di malam-malam yang kemungkinan besar itu malam Lailatul Qadar. Ketahuilah bahwa pahala 1000 bulan atau lebih baik daripada itu bukan pahala yang sedikit. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ada reward yang besar, itu pasti tenaganya lebih besar, motivasinya lebih besar, etosnya juga lebih besar. Jadi semampu kita menghidupkan malam itu dengan ibadah. Sebab sayang sekali, dia setara dengan lebih dari 83 tahun. Tapi kalau memang tidak mampu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, teman-teman sekalian, sholat tarawih bersama imam sampai akhir. Sebab Nabi SAW menyebutkan siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya bubar, hatta yansarif, man shalla ma'al imam hatta yansarif, siapa yang sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan bersama imam sampai imamnya bubar, maka pahalanya seperti dia menghidupkan seluruh malam dengan sholat. Jadi kita rugi kalau sekiranya tidak ikut imam sampai akhir. Banyak orang ya ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, ketika imam mau sholat witir, mereka nggak sholat. Kenapa? Karena ini malam Lailatul Qadar, nanti aku bakal sholat tahajud lagi. Sayang sekali. Mengakhirkan witir, menutup sholat malam dengan witir, itu sunnah. Tapi lebih besar pahalanya kalau kita sholat bersama imam sampai witirnya kelar. Jadi, Anda silakan nanti ketika bangun tidur, Anda sholat tahajud. Tapi memang tidak boleh witir lagi, karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Cuma kita tidak dapat fadilah atau keutamaan menjadikan akhir sebagai penutup sholat. Tapi witirnya kita tetap dapat. Tahajud dapat. Qiyamul Ramadan bersama imam dapat. Pahala seperti kita sholat sepanjang malam juga dapat. Jadi ingat itu. Sholat bersama imam sampai imamnya bubar. Yang kedua adalah bersedekah pada malam-malam ya, ganjil di 10 hari terakhir secara khusus. Kalau bisa juga di setiap malam di 10 hari terakhir. Kalau memang tidak bisa setiap malam. Kenapa? Karena pasti di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Jadi kita sengaja menghidupkan malam dengan sedekah,
dengan berbuat baik, dengan mengajar, dengan sholat malam untuk dapat pahala Lailatul Qadar. Ini masuk dalam hadis man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita kembali tanpa dosa ketika kita sengaja menghidupkan malam dengan amalan-amalan malam Lailatul Qadar, berharap ini datang malam Lailatul Qadar karena keimanan dan berharap pahala akan hal itu. Jadi kita gunakan itu. Bisa gunakan dengan memberi buka puasa orang yang berpuasa. Ya, karena pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kan ketika berbuka sudah masuk malam, artinya keutamaan malam Lailatul Qadar sudah dapat itu. Jadi walaupun kita tidak bisa ibadah sepanjang malam, tapi kita dapat seolah-olah kita memberi makan orang yang berpuasa, dapat pahala orang berpuasa 83 tahun lebih ya, bukan 83 tahun bukan, tapi lebih. Kita nggak tahu lebihnya karena Allah berkata khairun, lebih baik. Juga sholat bersama imam tadi. Yang ketiga adalah baca Quran. Karena Quran itu pada asalnya terbaik dilakukan malam. Ya, buktinya dalam sebuah hadis disebutkan Quran ya menjadi syafaat bagi seseorang karena dia menahan seseorang tidak tidur, menahan matanya untuk tidak tidur karena membaca Al-Quran. Berarti di malam hari. Sebagaimana puasa menahan seseorang tidak makan di siang hari, maka puasa juga menjadi syafaat bagi seseorang nanti pada hari kiamat. Jadi banyak-banyak berdoa. Sebab malam itu juga malam yang sangat ijabah. Dekat sekali ijabah doa-doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pertanyaan, apa doa terbaik saat Lailatul Qadar? Alhamdulillah ini ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi ya. Ya Rasulullah, kalau aku merasa bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, aku itu harusnya berdoa apa sih? Kata Nabi SAW, ya aku harus beramal apa? Aisyah ini merasa bahwa malamnya ini singkat banget. Apakah aku mau beramal ini? Apakah melakukan ini? Atau amal soleh yang lain gitu? Kata Nabi, kamu cukup katakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maha dermawan, ya suka dengan kemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi dosa-dosa yang tidak sempat kita taubatkan, yang kita tidak sadari padahal ada dalam catatan kita, kita minta hapus. Itulah sifat al-afu, sifat memaafkan dosa-dosa yang tidak sempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa lain adalah doa minta Allah bebaskan kita dari api neraka. Kenapa? Sebab setiap hari di bulan Ramadan itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Artinya orang itu sudah divonis neraka tapi kemudian dibebaskan oleh Allah SWT. Dapat semacam pengampunan, nggak jadi masuk api neraka. Kita minta sama Allah, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah bebaskan diri kami ini dari api neraka. Artinya sudah ada vonis neraka tapi Allah bebaskan, Allah ampuni sehingga kita tidak jadi masuk api neraka itu. Dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.